Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Hanisa dan teman saya Anissa Purnamasari akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbedaan Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa serta Teori yang melandasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pemerolehan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerolehan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memperoleh. Sementara syair berpendapat atau memberikan pengertian bahwa pemerolehan bahasa atau acquisition adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Definisi yang lain dari yang dikemukakan oleh Krashen yang menyatakan bahwasanya pemerolehan adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Selanjutnya yaitu definisi pembelajaran bahasa. Digunakannya istilah pembelajaran bahasa karena diyakini bahwa bahasa kedua dapat dikuasai hanya dengan proses belajar dengan sengaja dan sadar. Hal ini berbeda dengan penguasaan dengan bahasa pertama atau bahasa ibu yang diperoleh secara ilmiah, secara tidak sadar. Menurut Ellis, ada dua tipe pembelajaran bahasa, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Yang pertama tipe naturalistik, bersifat alamiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu yang bersifat formal, berlangsung di dalam kelas dengan adanya guru dan materi dan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan. Jadi ada perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu perbedaan motivasi atau tujuan. Pemerolehan bahasa digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang sekitarnya, sedangkan pembelajaran didasari oleh motif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar. Yang ketiga yaitu modal dalam pemerolehan bahasa pertama adalah bahasa pertama yang digunakan di lingkungannya, sedangkan pembelajaran biasanya objek bahasanya adalah bahasa kedua. Yang keempat yaitu perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini mengacu pada tahap yang dilalui di mana pemerolehan bahasa pertamanya biasanya pada waktu usia anak-anak, dan yang paling baik pada periode masa kritis, dan pembelajaran bahasa dapat dilakukan kapanpun. Yang kelima yaitu pemerolehan tidak membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran menolong. Yang keenam, pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Yang ketujuh, pemerolehan secara bawah sadar dan alamiah, sedangkan pembelajaran secara sadar dan disengaja. Yang ke-8 yaitu pemerolehan bahasa lebih dominan makna proses mengetahui, sedangkan pembelajaran dominan kepada proses setelah mengetahui. Jadi ada 8 perbedaan dari pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Terdapat 4 cabang teori psikologi. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini didasarkan pada tingkah laku yang terlihat. Guru tidak banyak memberi penjelasan, tetapi akan memberi petunjuk singkat diikuti dengan pemberian contoh. Yang kedua, teori kognitif.
Dalam teori ini, yang dituntut adalah refleksi tentang apa yang dikerjakan siswa dan kesuksesan siswa mengorganisasi pengalaman belajar yang didapatnya. Yang ketiga, teori humanistik. Proses belajar akan dipandang sukses saat pelajar sudah bisa mengerti lingkungannya dan dirinya, serta berupaya untuk sampai manifestasi diri dengan lebih baik. Yang keempat, teori konstruktivistik. Dalam teori ini, siswa mencari sendiri permasalahannya, membuat pengetahuannya sendiri lewat kekuatannya berpikir, serta rintangan yang ditemui oleh beberapa siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikan dalam semua kondisi. Selanjutnya, teori linguistik. Teori linguistik adalah ilmu yang mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Ada dua cabang umum teori linguistik. Yang pertama, linguistik mikro, yaitu cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada sistem internal bahasa. Yang kedua, linguistik makro. Linguistik makro mengkaji hubungan bahasa dalam tatanan dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kelompok 1. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.